Hai learners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Ovina dan juga masih didampingi dalam pembelajaran kita oleh Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve, Hi Ukina, hi everyone. kita senang juga nih mendapatkan feedback dari teman-teman yang sudah belajar bersama. Ya, Khususnya mungkin em, pertanyaan-pertanyaan yang mulai masuk ya dan mulai bermunculan. Sebenarnya kita suka nih dengan pertanyaan-pertanyaan yeah, karena ini right. menumbuhkan sisi kekritisan kita, bukan mengkritik ya, tapi menjadi kritis dengan hal-hal yang kita pelajari. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya indikasi bahwa kita belajar. Ya, Ya, ya. Pastor. Bagaimana Pastor meresponi jika ada pertanyaan-pertanyaan? Pastor suka atau semakin tertantang atau bagaimana biasanya? Sebenarnya saya suka kalau ada Hmm, pertanyaan karena apa ya? That means we are really engaging with the text. mhm, Ya, jadi artinya kita betul-betul terlibat, dekat, erat, bergulat mmm, dengan teks firman Tuhan. bergulat ya. Bergulat dengan teks firman Tuhan. Iya, Ya, lalu juga begini, sekarang dengan duduk di kelas teologi ya, hmm, artinya, mmm waktu kita serius mempelajari firman Tuhan, katanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, hatimu, lalu jiwamu, ada jiwa juga ya, ya, heeh, akal budimu, akal budi ada, kekuatanmu, ya. iya. Lalu pengajar kita juga Dr. Bambang Nursena, beliau mengatakan iman Kristen itu, adalah ekspresi afeksi dan kognisi Mmm, kita, mmm, ya. Afeksi bicara mengenai hati tentunya, tetapi ternyata mengasihi Tuhan juga adalah dengan akal budi, ini kognisi gitu mmm, ya. Dan waktu akal budi kita terlibat mengasihi firman Tuhan, kita akan berinteraksi dengan teks firman Tuhan. Ada yang kita nggak paham, kita boleh bertanya, mhm, ya, kita boleh mencari tahu, dan dalam kita bertanya, mencari tahu, saya sering kali mengingat apa yang disampaikan oleh, Tim Mackey, dia juga pengajar dan profesor, Alkitab ya, Biblical Studies. Dia katakan kita sebetulnya sedang bergabung dengan komunitas pembelajar firman Tuhan dari zaman ke zaman. mhm, Jadi hanya karena kita bertanya, pertanyaan itu mungkin saja sudah pernah ditanyakan mmm, oleh para pembelajar Alkitab dari iya, angkatan-angkatan sebelum kita. kebanyakan mungkin bukan pertanyaan yang baru ya, Ya, mhm, ya, jadi artinya tidak keberatan sama sekali mhm, dan itu menggugah ya kalau kita serius dengan firman Tuhan, banyak hal di mana kita yang bisa kita iya. tanyakan. Saya juga meyakini Pastor bahwa iman kita tuh perlu bisa dipertanggungjawabkan, ya perlu bisa dijelaskan, tidak hanya secara afeksi juga berbicara mengenai emosi ya, bahwa kita percaya, kita yakini ini yang benar. Namun perlu juga ada penjelasan yang secara rasional bisa kita jelaskan, secara fakta, secara historis, secara arkeologis, secara data, kita bisa juga Ya, sampaikan bahwa apa yang kita percaya itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. right. Itulah kenapa kita sangat endorse yang namanya pembelajaran Alkitab, supaya kita bisa memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban untuk orang-orang yang membutuhkan pertanggungjawaban dari iman yang kita peluk, iman yang kita yakini. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, masih mengenai pengajaran Yesus di bukit atau khotbah Yesus di bukit. Beberapa episode sebelumnya kita sudah mengulas, membahas, mendiskusikan, membedah, Matius pasal yang kelima. Kita masuk ke pasal yang baru, yaitu Matius pasal yang ke-6. Ini juga menarik perhatian saya begitu membaca Matius pasal yang ke-6, karena ada beberapa kata yang diulang-ulang dan saya yakini apabila ada pengulangan dalam teks kitab suci, itu adalah kata-kata yang sedang menuntut perhatian dari kita, karena diulang-ulang. Itu adalah gaya penulisan yang memang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembelajar. Right. Kita Bacakan dulu saja teksnya ya. bacakan dulu saja ya teksnya ya. Silakan. Saya baca, Pasal yang ke-6 ayat 6 ayat 1. 1 sampai 4 dulu ya Pastor Ip ya? Right. Oke. Saya membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru 2. Jadi Anda yang membaca, teks Alkitab dari terjemahan apapun silakan nanti Anda menyesuaikan ya. Ya. Judulnya adalah Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu,
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi dalam pembelajaran saya, mmm, konteks dalam penyampaian ini adalah, kita perlu lihat settingannya, audiensnya adalah orang-orang Yahudi yang tentu saja sudah familiar dengan hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Musa, dan dalam pembelajaran saya paling tidak ada 3 jenis ekspresi kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yang pertama memberi sedekah, berdoa, dan juga berpuasa. Namun 3 hal ini ternyata yang sedang di-review atau sedang disoroti oleh Yesus. Bukan mengenai perbuatannya, ternyata ada hal di balik perbuatan itu yang sedang disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Silakan Pastor Eve, apa yang bisa kita telaah nih dari hal memberi sedekah yang Yesus sedang angkat dan sedang singkapkan kepada para pendengarnya pada zaman itu? Mhm. Oke, kita lihat ya, ini ada di perikop ini dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau kita cermati ya, membandingkan ayat satu dan ayat yang keempat Mhm. dulu ya. Jadi, tadi seperti Okina katakan memang 3 hal ini yang kemudian disoroti oleh Yesus. Ya menarik ya, firman yang hidup itu menyoroti firman yang dipraktekkan, gitu kan. Wah. Ya, jadi Mhm. kemudian, kita melihat the Ini sedang word melakukan of God, audit ya audit sepertinya, terhadap praktek praktek daripada ya? this is the living word, Iya, is auditing how you practice the word, iya, kan gitu. Dan diangkatlah 3 sampel ini, mhm, yaitu hal memberi, hal berdoa, lalu hal berpuasa. Now these 3 practice adalah sesuatu yang memang, praktek yang sudah dilakukan dari turun-temurun, mhm, ya. Jadi memang Alkitab kita bahasa Indonesia mengatakan apabila. mhm, Ya, apabila engkau memberi sedekah. mhm, Kalau pada perikop berikutnya, apabila engkau mhm, berdoa. mhm, Pada perikop selanjutnya, apabila engkau berpuasa. mhm, Seakan-akan itu sesuatu yang impromptu atau tidak berkesinambungan. mmm, Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan when mhm, you give, when you pray, when you fast. Yang artinya it's a common practice mhm, or even expected. iya, Ya, jadi berbicara kepada audiens yang memang sudah mempraktekkan ini, gitu lah. So it is not nothing new, but in how you practice it. Jadi bagi kita pun anak-anak Tuhan, ya komunitas Kristen, murid-murid Kristus adalah komunitas atau murid-murid yang memang memberi, mmm, yang berdoa, yang berpuasa. It mmm, is nothing new. Jadi bukan tanya, "Kok kamu nggak memberi? Kayaknya kalau kamu tidak memberi, tidak murah hati ya agak agak beda ya." mmm, Atau, "Kapan terakhir kali berdoa?" "Oh 10 tahun yang lalu." Oh ya agak lain gitu mhm, ya. Berpuasa pun demikian, it's an expected practice. Gitu, jadi bukan hal yang, baru atau apa, justru di dalam prakteknya itu diaudit gitu kan, diperiksa, diteliti, dievaluasi gitu loh ya. mhm, Jadi bukan lagi apabila tapi when you give, mmm, when you pray, when you fast. Nah, mhm, membandingkan ayat yang pertama dan yang keempat, di situ dikatakan memberi dilihat mereka ya, eee, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan, hadapan orang supaya dilihat, dilihat mereka. Antara dilihat mereka, compare that in contrast to verse 4, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. tersembunyi, So between dilihat orang dan dilihat oleh Bapa di surga, mmm, kan gitu. mhm, This is a practice mmm, yang memang dilakukan dari zaman ke zaman. Ya bukan lagi dilakukan apa tidak dilakukan, we do that. Tetapi what is the motivating factor? mhm, Apa yang memotivasi praktek-praktek tersebut? Ternyata mulai ada kekeliruan, mmm, ternyata mulai ada praktek yang keluar jalur. mmm, Keluar jalurnya di mana? Ini dia kontrasnya, mmm, dilihat orang versus dilihat Bapakmu. mmm, Bapakmu melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. mhm. Jadi apakah ini praktek yang harus dilihat orang atau apa? Nah, ini kan the motivation behind those practice yang kemudian diteliti oleh Tuhan.
Karena ya seperti kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Bapa kita itu melihat hati. Mhm. It's actually the issues of the heart that matters to him. Ya. Isu-isu hati ini yang kemudian ditimbang, diawasi, diteliti oleh Tuhan. Mmm. Not just the action. Mmm. Manusia melihat muka, Mhm. manusia melihat praktek yang kelihatan, yang kelihatannya saleh. Tetapi Tuhan kita meneropong Iya. melampaui apa yang terlihat oleh mata manusia. Mhm. Tuhan kita melihat dan meneropong hati kita. Mmm. Nah, dalam ketiga contoh yang diangkat tersebut, ada kata yang berulang, yaitu kata hypocrite. Iya. Ya, di sini Orang munafik. ya, di ayat yang, pertama itu ya, coba kalau Kedua. kita lihat, Mhm. ayat pertama ingatlah kita Iya. lihat teksnya dulu ya. Dalam New American Standard Bible dikatakan, "Beware of practicing your righteousness before men Mhm. to be noticed Notice. by them, Mhm. otherwise you have no reward with your Father who is in In heaven. heaven." Ya kan? Di dalam Matius pasal yang ke-6 ini dibilang hati-hatilah, ya kan. Ini proseko. Proseko itu artinya means to hold, to take hold on, ya. Artinya awas-awas nih, take note of this. Awas-awas, berjaga-jaga untuk hal ini. Mhm. Nah, apa yang kita musti awasi dan kita perlu berjaga-jaga adalah bagaimana kita melakukan kewajiban, kesalehan atau keagamaan kita ya. Katanya untuk dilihat orang, to be noticed by people. Nah, to be noticed di sini ini berkaitan dengan, the term, theomai ya, Mhm. theomai dalam bahasa Greek itu artinya berkaitan dengan, orang yang lagi nonton teater. Mmm. Ya, it has in mind a spectacle to be gazed at. Tontonan di teater. Mhm. Nah, jadi kalau kita masukkan dalam konteks bahwa ada orang yang mempraktekkan kesalehan yang memang expected, Mhm. ya, memberi, berdoa gitu, tapi demi dilihat orang, Untuk menjadi tontonan untuk orang. menjadi tontonan kayak orang datang nonton teater, panggung, Mmm. ya, untuk dilihat orang. Nah, ini yang Mmm. kita musti hati-hati. Makanya saya bilang tadi, yang bisa tahu ini siapa ya? Mmm. Bapa kita di surga Yes. menilik hati, Mhm. ya, Bapa kita di surga menilik hati. Nah, eee, lalu kemudian ada kata di ayat yang, kedua ya, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, Sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan dilakukan orang orang munafik. munafik." Mhm. Nah, kata munafik ini muncul berkali-kali. Iya. Di perikop berikutnya juga, "Apabila kamu Di berdoa, berdoa, janganlah berdoa seperti orang orang munafik," munafik, ya, berpuasa juga. "berpuasa dan apabila Kamu kamu berpuasa berpuasa, janganlah muram mukamu seperti seperti orang orang munafik. munafik." Ini terus saja nih orang munafik, untuk orang munafik. Nanti kalau kita ketemu di pasal 7 ayat 5, Alkitab bilang, "Hai orang munafik, Iya. keluarkanlah Dahulu dahulu balok balok dari dari matamu. matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu Iya. dari mata saudaramu." Jadi Nah, ini yang tadi dimaksud ya, sampai digunakan kata itu berkali-kali, kayaknya kita memang perlu meneliti, meneliti dan berikan melihat, perhatian. menyimak, Iya. ya kan. Nah, kata munafik ini bahasa Inggrisnya adalah hypocrite, Iya. hypocrite, ya, itu, apa namanya, kalau di ayat kedua, New American Standard Bible kan ya, "So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogue." Jadi toa Mmm. pasang toa, "Lu nih lihat nih gue mau memberi nih kan, Mhm. kode-kode nih." Mhm. Ya kan? Dan memang, ini penting diperhatikan ya, kata hipokrit ini originally was a Greek actor. Mhm. Jadi kata hipokrit itu, atau munafik ya di bahasa Indonesia, itu sebetulnya menggambarkan seorang aktor Yunani ya, who wore a mask, dia pakai topeng Topeng. gitu ya, that portrayed in exaggerated way the role that was being dramatized. Jadi dengan, Mmm. eee, topengnya tersebut dia itu mendramatisir. Jadi kan mungkin ekspresi mukanya menunjukkan kemarahan ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau pakai topeng, ekspresi itu bisa Mmm. lebih, Mhm. apa ya, lebih jelas. Mhm. Nanggep ya, dibuat topeng. Sama seperti kalau misalnya kita bahagia, kita mau main drama di panggung bahagia. Udahlah maksimal ekspresi dengan menggunakan kerut muka, seperti itu. Tapi kalau pakai topeng, ekspresi itu bisa lebih full. Mmm. Nah, ngerti ya? Iya. Topeng itu melakukan exaggeration Mhm. terhadap, peranan yang ingin Jadi lebih diperankan, mendramatisirlah. lebih Heeh. mendramatisir. Nah, itulah hipokrit. Itulah Mmm. makna kata munafik. Nah, Mmm. Alkitab berkata, jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang bertopeng Mmm. yang, melebih-lebihkan gitu ya. Mhm. Jangan seperti orang bertopeng, kamu bermain teater.
Mmm, dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa. Nah pertanyaannya, emang ada ya orang memberi sampai kayak bertopeng kayak begitu? Ya kan? Nah, kita nggak bisa pungkiri memang di dalam, banyak praktek-praktek memberi ya, ada upaya-upaya untuk mendorong orang-orang memberi, karena kemudian akan diberikan sertifikat ucapan terima kasih mmm, misalnya, atau namanya bisa ditaruh dalam plakat jadi ucapan untuk, terima kasih apa, karena taburan, public recognition. public recognition. Sebenarnya kan is a token of thanks, Iya, ya kan? Eee, nggak ada salahnya juga dong orang mhm, mau kasih token of thanks. mhm, Tapi kalau kemudian nah ini lagi kembali pada motivasi ya, kalau kemudian ada motivasi, aku memberi, mungkin mau memberi sejumlah berapa, tapi, I like to have that recognition gitu ya, mmm, untuk dibilangin terima kasih di depan publik. Jadi dia tambah mungkin memberinya. Terima kasih kepada so and so yang telah mendonasikan LED atau mendonasikan lampu, atau telah mendonasikan lampu kristal di sini, atau telah memberikan kendaraan buat pelayanan. Lalu kita ngomong gitu loh. kalau sekarang ini Kak Ya Sherin, kan? kalau dapat pemberian kita post di sosial media. Bagus. Saya belum mau mengutip contoh itu. Tapi kadang-kadang kan gayanya ala anak milenial kan Iya, itu begitu. udah jadi kayak Ucapan terima kasih publik. etika etika sosmed aja. Kalau kalau dikasih sesuatu, kasih taunya di sosmed Itu gitu. udah etika tidak tertulis Udah kayaknya, tidak atau di tertulis. unexpected policy. Iya, ya itu sama. Jadi kayaknya nggak cukup untuk kontak di WA secara private, Iya, "Terima kasih iya. ya, saya sudah terima Followers juga perlu tahu. keranjang buahnya, Iya, saya sudah terima." saya udah terima roti Iya, roti coklatnya. coklatnya saya sudah terima, Iya. gitu kan. Lalu orang yang sudah diucapin terima kasih gitu bilang, "Kok nggak dimunculkan?" Mhm. Taruh dong di sosmed, aku "Taruh mau dong di repost. sosmednya, aku mau repost." Nah, Bapak Ibu kita ngomong ini ringan-ringan ya, kita bisa tertawa, tapi, sebenarnya maknanya kan dalam, Mhm, ya. Ya tentu mungkin bukan roti coklat, mungkin bukan es krim gitu ya, tapi ada hal-hal lain lah. Cuman kan ini tipis-tipis saja nih, mmm, ya, yang kemudian menjadi mendalam. mmm, Menjadi sangat diinginkan, yang kemudian kalau tidak muncul recognition atau, mmm, secara publik, kita jadi gelisah, kita jadi mhm, kesel, mhm, karena kita menantikan itu. Nah, Alkitab berkata, kemarin di Bible study ada yang nanya, "Apa sih ini maksud orang-orang itu sudah menerima upahnya?" Upahnya itu mmm, apa? Nih ada anak muda nanya begitu. Upahnya itu adalah rasa puas pada saat menerima pengakuan publik dapat pujian, pengakuan. akan doamu, akan pemberianmu, sedekahmu itu, atau akan puasamu. Tepukan di bahu, ya, kekaguman orang, wow, pemberiannya, wow, Mmm, doanya bagus kata-katanya, wow, dia berpuasa loh, tekun mmm, loh puasanya. Itu saudara. Nah, yang itu tuh yang bisa lihat itu Tuhan. mmm, The living word, ya, firman yang hidup ini yang akan meneliti kedalaman hati kita. Kalau kitab Ibrani berkata sebab firman Tuhan itu tajam mhm, seperti pedang bermata dua. Dia sanggup menembus amat dalam, mhm, memisahkan. Nah ini loh, memisahkan. Dia bisa shifting, dia bisa menampi, memisahkan pertimbangan-pertimbangan dan maksud-maksud hati kita. Saudara di hadapan firman Allah yang hidup, ini yang ngomong firman Allah nih guru agung kita, the living word. Dia hadir dan menimbang dan menakar. What is the motivation? What is the, driving factor? Apa yang kemudian menggerakkan kita untuk memberi, memberinya ya memang expected, tapi apa yang menggerakkan kau memberi? Kalau yang kita inginkan adalah public recognition, nah itu yang salah. Karena apa? Ya cuma sampai segitu aja upahnya. Upahnya orang tepuk tangan, wow dia udah memberi loh, wow pemberiannya gara-gara dia memberi kita bisa ini, kita bisa itu. mmm, Ya cuma segitu. Kita nggak dapat upah lagi dari Bapa di surga. Ya kan? Sementara Bapa di sini dikatakan, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi." Kalau sampai nggak ada yang tepuk tangan, are we okay with that? Kalau sampai nggak ada orang yang tahu loh, mmm, are you still okay? Can you still bisa nggak tidur tenang sementara kamu baru transfer mhm, atau baru membelikan apa, ya, baru menolong di sana, di mmm, sini gitu. mhm, Nggak ada recognition, nggak ada orang lain yang tahu selain dirimu dan Tuhan. Are you okay? mmm, Nah, makanya kan ini menjadi spiritual discipline, iya. Waktu ya. perbuatan baik kita itu tidak di-recognize secara publik, Iya, tidak are we okay with iya, that? apakah kita oke Nggak dengan harus itu? diinterview di
program acara televisi Mhm, nasional misalnya, mhm, perbuatan baikmu itu. Are mhm, you okay with that? mhm, Masih tetap berbuat baik nggak? mhm. Ya kan? Nah, motivasi hati ini yang saya lihat bahwa, kita perlu jaga baik-baik. Ya ini juga memang Tuhan Yesus hadir mengajar ya, eee, menyingkapkan apa yang terselubung yang mungkin orang tidak teliti ya di bagian itu dia berbicara ya. Iya, Jadi, seperti orang munafik. Nah, penggunaan istilah seperti orang munafik ini, di dalam Injil Yesus menggunakan banyak contoh untuk wah menggambarkan kayaknya sering sekali kemunafikan. ya Pastor ya, Iya. mhm. Yesus membandingkannya dengan apa? Lukas 12 ayat 1 coba Okina boleh baca di situ. Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1, peringatan terhadap kemunafikan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya. Nah, lalu referensi berikutnya ada di Matius 23 ya, Matius, ayat 27. Matius 23. Anda juga bisa sambil melihat juga ya referensinya ya di Alkitab Anda. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Nah, look at this. Jadi apalagi sekali lagi ya kita lihat ya, yang dia teropong adalah kondisi hati kan. Mhm, Da penulis Amsal mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, mhm, karena dari situlah memancar aliran-aliran kehidupan." iya, Issues of life itu mhm, mengalir dari hati kita. mhm, Jadi, kalau dari hati ini yang kemudian ada keinginan untuk dilihat orang, public recognition, maka any action yang muncul di luar sudah dicemari dari situ, mmm, gitu. Nah, ini dibilang di betul, sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan mhm, berbagai jenis kotoran, iya, gitu ya. walaupun warna dilabur putih ya, Right, mhm, right. Nah, itu adalah beberapa referensi, ada yang lain di Lukas 11 ayat 44, Matius 13 ayat 25, Matius 7 ayat 15, itu semuanya adalah, rujukan atau referensi yang kita bisa gunakan. Nah, iya, ada satu catatan dalam pembelajaran Alkitab yang saya lakukan, seperti ini bunyinya. Salah satu cara setan yang mhm, paling umum dan efektif untuk merusak kuasa gereja adalah melalui kemunafikan. mmm, Ya, karena itu kemunafikan adalah bahaya yang terbesar bagi gereja dan itu datangnya dalam 2 bentuk. Apa 2 bentuknya? Yang pertama adalah orang menyamar sebagai orang Kristen, mmm, ya kan topengnya kayak oke, nyamar gitu, kayak ini gue Kristen beneran nih, padahal nggak oke, ternyata kan kotor dalamnya. iya, Atau yang kedua adalah orang percaya yang berdosa. Jadi mmm, sebenarnya ada dosa yang ditutupin, ya ditutupin gitu ya, pura-pura menjadi rohani dia. mmm, Jadi ada orang yang tidak percaya, pura-pura Kristen, jadi topengnya dengan segala perbuatan-perbuatan yang kelihatannya saleh, dia ikut nabur, dia tapi ikut hatinya memberi. belum berubah ya? Right, Mhm, banyak yang kayak gini loh Ki, I'm interested in you, not really interested on Jesus and the gospel, tapi aku tertarik sama kamu. And mmm, karena aku tertarik sama kamu, aku nyumbang di gereja ini. mmm, I'm not really interested in Jesus, not really mmm, interested in, Christian living, mhm, the Bible. Loh ada orang bisa memuja hamba Tuhan kok. iya, iya. Enggak so much tertarik dengan Jadi Injil. mencoba mencoba mengikuti perbuatan-perbuatannya, Iya. tapi sebenarnya keyakinannya belum berubah. Betul. Nah, Mhm, yang kayak gitu, apakah kita akan cukup rendah hati untuk bicara hati ke hati, mmm, ya kan? mhm, Sementara kita terima semua persembahan-persembahannya, but mmm, nggak ada ujung-ujung kuku tertarik sama Yesus atau firman Tuhan. Cuman nggak keberatan nabur atau memberi pemberian-pemberian yang nah, besar, cukup harus punya prinsip itu untuk bisa right. berbicara, ya. Nah, lalu ada yang versi yang lain juga, tadi katakan ada 2 contoh ya, yang kedua adalah Orang orang Kristen percaya ya, dia, orang percaya yang yang berdosa. berdosa. Jadi sebenarnya ada dosa yang perlu ditangani. Mmm, Cuman dia tutup itu dengan pura-pura menjadi rohani. itu saya jadi ingat episode sebelumnya Pastor Eve, yang kalau bertobat lagi perlu diinjak-injak dulu, karena garam itu udah lupa asinnya, udah kehilangan asinnya. Iya. Oke. Nah, Mhm, ini juga pelajaran buat kita mhm, ya, mhm, artinya kita tidak jangan kita membayangkan atau menunjuk yang lain. Ini buat kita lah, saya waktu mhm, belajar ini juga saya pikir, "Oke, now, iya sih. you know,
what is the motivating Mhm factor mhm. waktu saya memberi, waktu saya memberkati. Do I need the world to know that? Atau udah hush-hush saja, Mmm. Tuhan tahu hati kita, ya kan? Atau kita ngotot ada rasa, mbok sedikit, Jadi iya, sebenarnya yang Yesus lagi soroti itu kebutuhan untuk diakui, rekognisi, ya. kebutuhan untuk merasa berharga, kebutuhan sebenarnya ada isu itu ya. Ya kan, artinya kita musti pilih dong, Iya mau dilihat iya orang atau dilihat Bapa di iya, surga. Nah, cuma kan problemnya gini, mhm, kalau dilihat orang kan langsung instan, ada iya, yang depan mata langsung nih, enak nih rasanya, repost nih langsung nih, iya. kena nih. Lihat Bapa di surga, kapan kau lihatnya? Nggak kelihatan, Bu, nggak ada Iya iya. dasarnya. Nah, artinya di situ tuh kita, apa ya, dilematisnya, are we mature enough, ya Mmm. kan, gitu kan, untuk ya Tuhan tahu gitu loh. Ini ini Atau kita mau kasih tahu dunia. ini agak mirip loh Pastor Yves dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu ya, bahwa okelah kita mungkin isu untuk diakui oleh orang banyak itu kita bisa settle. Artinya gaya hidup menabur, memberi, mengasihi itu kita praktekkan tanpa perlu ada kebutuhan untuk diakui oleh orang banyak. Ya, Namun ada tantangan lain juga sebenarnya dalam hal memberi ya, adalah ketika pemberian kita itu memang jadinya tidak tidak dianggap gitu oleh orang yang kita sudah berikan ini. Jadi bukan lagi mengenai orang banyak ya, kita mencoba mengasihi seseorang, tapi ternyata orang tersebut tidak cukup merasa dikasihi dan dicintai. Wah, itu lain lagi sih, Pastor, tapi masih berkaitan dengan hal memberi juga ya? iya, Mmm, I think apa ya, garis batasnya apa sih? Again loh, apakah kita memberi looking at the Lord, mmm, ya, karena siapapun itu atau pihak manapun it pada saat kita memberi, actually that is the action of faith, that is a spiritual action. mmm, Jangan lupa itu, memberi adalah tindakan spiritual rohani, action before the Lord. mhm Pihak penerimanya bisa individual, bisa mhm organisasi, ya kan? Dan kalau itu pemberian dalam bentuk uang, there is a bank transfer dari mhm satu account ke account yang lain, mhm ya kan? Bank transfer di bawah langit ini menerima. mhm, Tapi kalau itu bukan spiritual action, that's just a bank transfer, mmm, ya kan? mhm Apa yang membedakan suatu bank transfer atau pembelian paket hadiah dengan a spiritual action? mhm, Kan gitu. iya, Ini hal memberi nih, aku bisa kasih kamu sekeranjang buah, ya cuma berhenti sebagai sekeranjang buah dan bukan tindakan rohani gitu mhm loh, mhm ya. Adalah pada saat saya memberi when I do it as unto the Lord kan, mhm itu menjadi suatu tindakan rohani mhm gitu. Dan selama itu tindakan rohani, entah itu orang yang tahu mengucap syukur, berterima kasih lagi kepada kita, atau apa namanya, habis manis sepah dibuang, mhm. lupa, atau seperti kita diskusikan kemarin kita terus memberi memberi memberi, menunjukkan kasih sayang atau memberi dan Kayaknya memperhatikan, seperti lalu kayaknya dia ada di menuang di baskom dalam bocor tempayan gitu yang kan, bocor dan retak. baskom Mhm bocor atau kendi bocor, "Lu mhm. dituangin kemarin, mana nih Kok nggak kayaknya kok ditampung-tampung? tetep aja kok nggak merasa diperhatikan," kan gitu Mhm misalnya. Lepas dari itu semua. If it's a spiritual action when you give, maka di sini when you give, bukan apabila, when you give, ya Bapakmu melihat. mhm Bapakmu melihat. Dan kalau itu tindakan imanmu memberi, Tuhan tahu bagaimana mengupahi kamu, Tuhan tahu mhm memberikan reward kepada kamu. mhm Itu bukan sekedar kegiatan yang dilupakan saja. mhm Ya, entah itu pemberian barang materi atau, eee, transfer uang, mhm transfer dana gitu ya. mhm Karena kalau memang kalau tidak spiritual action, ya itu cuma pemindahan sejumlah dana dari satu account ke account yang lain, dari satu bank ke bank yang lain. mhm That's it. mhm There is no, spiritual strength in mhm that gitu kan. Tidak ada faedahnya gitu loh. mhm Begitu kita dapat recognition atau apa. Tapi kalau itu dimaknai sebagai tindakan spiritual, mhm God is in it. Tuhan ada di dalam pemberian itu. mhm. That's your heart in that. Sudah, nggak ada urusan sama pihak-pihak penerima itu. Yes, Tuayan kita datangnya dari Tuhan iya, kok. amin. Jadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita topik hari ini ya mengenai hal memberi, jadi yang pertama tadi kata-kata yang kita tadi baca di firman Tuhan, apabila kamu memberi,
kita perlu melihat dalam bahasa Inggrisnya when you give. Jadi ini bukanlah sebuah kondisi tempo-tempo, Iya, namun ini adalah kebiasaan. Artinya seorang Kristen adalah seorang pemberi. mhm, Jadi kalau tidak bukan royal ya, bukan seorang pemberi, kita perlu cek nih, ini kita sungguh-sungguh sudah ada Roh Tuhan belum dalam diri kita? Karena iya, Tuhan kita adalah seorang pemberi, a giver, a wise giver. Jadi pun kalau kita memberi, memberi dengan bijaksana iya, tentunya. Jadi seorang Kristen, anak Tuhan adalah seorang pemberi, namun pemberi untuk dilihat Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Dan tadi kita bagus pembukanya pastor di awal ya, ini firman yang hidup mengaudit firman yang dipraktekkan. Dan ternyata ya Anda bisa menilai dari Matius pasal ke-6 di awalnya, berapa skornya mereka yang mendengar pada hari itu. ya mereka kaget juga barangkali, Kaget juga reaksi berarti ya, pendengar kan kaget. kok tahu ya? Saya jadi membayangkan juga dulu, pada zaman dulu kan tidak ada sosial media, tidak ada plakat, tidak ada piagam, tidak ada apapun sebagai bentuk token penghargaan. Apa kali ya cara untuk menunjukkan berinya, untuk diperlihatkannya bagaimana di depan banyak orang gitu tiba-tiba memberi kepada orang miskin atau apa ya? Tapi kan juga memang ada catatan di Mhm, dalam Injil itu bagaimana Yesus hadir di bait Allah, iya, bukan di sinagoga saja, iya, iya, di bait Allah dan dia berdiri di depan peti persembahan. iya, Lalu ngapain juga ya, the living word, mhm. firman Allah yang hidup, ya, Ada the banyak giver ada of banyak life, posisi ya. sebenarnya di situ namun memilih Dan kita posisi pernah hadir di lokasi ancient, mhm, bait sinagog, Allah itu mhm, dan luas mhm, areanya. Loh kok dari semua titik spot di mana dia berdiri, dia berdiri di situ, mhm, di depan kotak persembahan, mhm, lalu mengawasi bagaimana orang memberi. So artinya memberi ini adalah sesuatu yang memang Tuhan perhatikan. mmm, Dan dalam tulisan Rasul Paulus, dia berkata, "For God love a cheerful giver." yes, Tuhan itu seneng sama orang yang memberi dengan sukacita, a cheerful giver, berarti kan beyond the amount, dia mhm, memperhatikan hati kita. mhm. Yes, dan kita bisa melihat kondisi seseorang dari bagaimana mereka memberi. Right. Mmm, hopefully ini menjadi sebuah modal ya untuk kita semua bahwa dalam kekristenan ini ternyata ada area-area yang kita perlu cukup terbuka, izinkan diri kita untuk diaudit dalam praktek-praktek ibadah kita atau praktek-praktek kekristenan kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, karena ternyata yang ditilik, yang diteliti, yang dilihat itu adalah motivasi atau kondisi hati kita. Seperti tadi Pastor If bilang, Tuhan hanya tertarik dengan kondisi hati, bukan hanya mengenai kualitas perbuatan kita, namun mengenai kualitas hati. Sepanjang Matius pasal 5, 6, dan 7 itu semua berbicara mengenai kualitas hati, bukan kualitas perbuatan. Jadi saya berharap Anda masih semangat dalam belajar bersama, karena kita akan masih melanjutkan hal-hal lain atau hal-hal yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi sih yang Tuhan Yesus audit pada saat berbicara kepada para pendengar, pada saat mendengarkan sabdanya di bukit, dan apalagi hal-hal yang disinggung. Dan saya berharap hal-hal ini juga bisa mengubah cara pandang kita dan gaya hidup kita, dan kita terbeli oleh gaya hidup kerajaan surga dan mempraktekannya. Thank you Pastor If untuk insight yang sudah diberikan pada hari ini. Kita Right. akan lanjut lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. God bless you.